Bab 2221. Nicole dan Gloria tiba di halaman depan ruang tamu. Nicole melihat jam dan berkata, "Bu, masih pagi, jadi aku akan pergi ke kantor." "Teruskan saja. Ingat, jangan sampai kamu terlalu memaksakan diri. Kamu kelihatan pucat," saran Gloria. Pipi Nicole langsung memerah. "Baiklah." Dengan itu, Nicole meninggalkan rumah dan meminta sopir mengantarnya ke Riddle Corporation. Sementara itu, Jared berdiri menghadap jendela Prancis perusahaan, ekspresinya dingin. "Apakah beritanya akurat?" tanya Jared. "Sudah lama sekali sejak mereka memulai penyelidikan. Begitu lamanya hingga ia mengira tidak ada lagi yang bisa ditemukan, tetapi sekarang sebenarnya ada petunjuk." "Yakin?" kata Max dengan ekspresi serius. "Tahun itu ketika Nyonya Johnston kembali ke Sanjoto, memang ada entitas misterius yang mengikutinya. Kami menduga kelompok orang itulah yang menyakiti Nyonya Johnston." "Johnston, mengenai identitas mereka, kami masih berupaya mencari tahu. Berikan informasi ini kepada Zain. Suruh dia mencari cara untuk menyelidiki kelompok ini," kata Jared serius dengan nada dingin. Dia tidak hanya ingin menemukan kelompok misterius ini, tetapi dia juga tahu Zain dapat menggunakan koneksi dan kekuatan organisasinya untuk menyelidiki. Dengan begitu, mereka dapat mengungkap ini lebih cepat. "Baik, Tuan," jawab Max lalu pergi. Pandangan Jared beralih ke jendela saat ekspresinya menjadi gelap. 5 tahun lalu, Nicole menjadi incaran kelompok ini, dan dia bahkan hampir kehilangan nyawanya saat kembali ke Sanjoto. Orang yang bertanggung jawab atas insiden itu sudah terkubur di dasar laut, jadi dia bukan orang yang menyerang Nicole. Tapi kalau bukan dia, siapa? Siapa orang-orang yang ingin membunuh Nicole? Dan untuk apa? Jared tenggelam dalam pikirannya, merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana memecahkan teka-teki ini dan hanya bisa menunggu hasil penyelidikan. Jared memancarkan aura yang mengerikan. Apapun yang terjadi, Jared bertekad untuk mencari tahu siapa yang menyerang Nicole. Ketok, ketok, ketok. Sekretaris itu mengetuk pintu dan masuk untuk meletakkan dokumen. "Tuan Johnston, rencana kerja baru telah dimodifikasi sesuai dengan instruksi Anda." "Biarkan saja di sana." Jared berbalik dan kembali ke mejanya. Kemudian sekretarisnya meninggalkan kantornya. Saat menatap dokumen-dokumen di mejanya, ekspresi Jared menjadi lebih gelap, yang bisa membuat bulu kuduk meremang. Siang hari, saat istirahat makan siang, Lulu dan Nicole memesan makanan dan makan siang di kantor. "Wah, ini terlihat sangat bagus. Aku sangat diberkati," kata Lulu dengan ekspresi penuh harap. Nicole tersenyum kecut. "Seolah-olah aku telah menyiksamu selama ini." "Bukan itu. Dengan cuaca seperti ini, kita bisa duduk saja di kantor dan menikmati makanan dengan AC menyala, tanpa sinar matahari. Itu benar-benar kemewahan." Lulu menjulurkan lidahnya lalu tertawa. "Baiklah, nikmati saja." Nicole tertawa dan menyerahkan peralatan makan itu pada Lulu. "Kamu juga." Lulu mengambil peralatan makan. Ia menunggu Nicole tenang sebelum mereka berdua mulai makan. "Nicole, ku dengar Snow sekarang sedang berusaha keras untuk masuk ke Dilkop. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Bukankah dia selalu ingin menikah dengan keluarga kaya? Kenapa dia tiba-tiba tertarik dengan karirnya?" Lulu bergosip sambil makan. Nicole bertanya balik dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu?" "Orang yang mengawasi Snow sudah tahu." Lulu mengerutkan bibirnya. "Mereka bilang Dillion belum memutuskan, meskipun Snow sudah masuk perusahaan dan belum punya jabatan apapun." Chapter 2222. Lulu berpikir bahwa posisi Snow tidak mungkin lebih rendah dari Raine. Lagi pula, mereka punya saudara perempuan. Nicole mengernyit sedikit. Aneh sekali dia tiba-tiba fokus pada karirnya. "Aku tahu, kan? Ini sepertinya aneh." Lulu mengangguk. Dia akan percaya jika ada rumor tentang Snow yang mengincar pewaris muda dari keluarga kaya. Namun, Lulu tidak pernah percaya Snow tertarik pada posisi dan pekerjaan di Dilkop. Nicole menggigit bibirnya pelan, bertanya-tanya tentang kemungkinan-kemungkinannya. Apa yang sedang dilakukan Snow sekarang? Dia tidak mungkin tertarik menjadi pewaris keluarga Riddle, kan? Atau apakah babi sudah belajar terbang? Oh, tentang itu.
Kudengar Dilkop tampaknya sedang berdiskusi untuk sebuah proyek besar. Jika mereka berhasil, mereka bahkan mungkin akan naik menjadi perusahaan papan atas, kata Lulu, beralih dari gosip ke nada serius. Nicole mengangkat alisnya. Mengapa kamu begitu tahu apa yang terjadi di Dilkop? Lulu hanyalah pusat berita gosip kecil yang menyukai berita tentang Dilkop. Dia tampak puas saat menjawab, Raine selalu membuat masalah jika terus mengawasinya. Lulu akan menghalangi semua upaya Raine untuk membawa masalah pada Nicole. Mendengar itu, Nicole tak kuasa menahan perasaan tersentuh oleh tindakan Lulu. Perasaan hangat menyelimuti dirinya. Ia tahu Lulu melakukan semua itu untuknya. Lulu, tidak apa-apa jika kau mengawasinya. Tapi ingat untuk memberitahuku jika ada sesuatu yang terjadi. Jangan pernah bertindak sendiri, Nicole mengingatkan. Meskipun niat Lulu adalah untuk membantunya, Nicole tidak ingin temannya mendapat masalah yang tidak perlu. Ya, aku mengerti. Lulu mengangguk. Aku akan memberitahumu. Dengan jawaban itu, Nicole merasa lebih tenang dan tersenyum. Keduanya melanjutkan makan siang sambil mengobrol dan tertawa. Setelah membereskan semuanya, Lulu meninggalkan kantor. Sambil melirik waktu, Nicole kembali ke mejanya. Apakah Snow benar-benar berencana untuk bergabung dengan Dilkop? Semuanya tampak tidak masuk akal. Apa sebenarnya niatnya? Lulu mengatakan bahwa Dilkop saat ini sedang berusaha mendapatkan proyek besar. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Nicole. Namun, saat ia berkonsentrasi, pikirannya menjadi tidak jelas. Sambil menggelengkan kepala sambil mendesah, Nicole tidak membuang-buang waktu untuk memikirkannya. Cepat atau lambat ia akan menemukan alasannya. Namun, Nicole merasa anak perusahaan itu sedang ramai akhir-akhir ini. Ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Dillion saat ini. Sementara itu, di Dilkop, Dillion menatap Snow dengan sedikit keraguan. Apakah kamu yakin ingin bergabung dengan perusahaan? Ayah, Raine membantu di perusahaan. Aku harap aku juga bisa berkontribusi pada perusahaan, pinta Snow lembut, tampak tulus. Tidak apa-apa jika kamu benar-benar ingin membantu. Hanya saja kamu sama sekali tidak pernah terlibat dalam manajemen. Apa yang bisa kamu lakukan di perusahaan? Kata Dillion, merasa sedikit ragu. Jika Raine bisa, aku juga bisa, Snow meyakinkan dengan putus asa. Dillion mengernyit menanggapi. Raine mendapat bantuan James. Kamu tidak. Mendengar ini, ekspresi Snow memucat. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kesal. Itu adalah pilihannya sendiri untuk tidak menikah sampai sekarang. Dia tidak ingin menjadi seperti Raine yang menikah dengan keluarga kelas 2. Dia tidak mampu mempermalukan dirinya sendiri seperti itu. Jika dia harus menikah, dia akan menikahi keluarga kelas 1. Kali ini, Snow akhirnya menemukan kesempatan besar untuk menikahi orang yang telah lama ia dambakan. Itulah alasannya ia ingin masuk ke perusahaan. Ini adalah satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan orang itu lagi. Bab 2223. Selama bertahun-tahun, Snow tetap melajang sementara orang-orang yang ingin dinikahinya mengabaikannya. Terlebih lagi, orang yang disukainya bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Jika dia bisa menghidupkan kembali hubungan mereka, tidak akan ada yang berani meremehkannya lagi. Dengan pikiran-pikiran ini, senyum kemenangan mengembang di wajah Snow. Ia bahkan mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah. Sambil menggertakkan giginya, Snow kembali ke sikap polos dan tidak berbahaya seperti biasanya. Ia memohon dengan lembut, aku bisa belajar. Melihat Snow sudah mengambil keputusan, Dillion ragu sejenak namun setuju, baiklah kalau begitu. Dillion tidak punya pilihan lain karena putra tunggalnya tidak tertarik dengan perusahaan dan menghabiskan seluruh harinya untuk meretas. Dillion membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan untuk membantunya sekarang. Karena putrinya mau belajar, lebih baik daripada bergantung pada orang luar. Snow mengangguk senang. Terima kasih, Ayah. Jika sudah siap, datanglah dan laporkan pekerjaanmu. Aku akan menyiapkan asisten untukmu, kata Dillion. Lagi pula, Snow tidak punya banyak pengalaman di dunia kerja, jadi dia butuh seseorang yang mampu membantunya. Snow mengangguk dengan tegas dan berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, pergilah. Dillion melambaikan tangannya,
memberi isyarat agar putrinya pergi. Snow mengangguk dan meninggalkan kantor. Begitu Snow keluar dari kantor, senyum puasnya langsung muncul. Akhirnya, saatnya membalikkan keadaan. Mulai sekarang, tidak ada yang berani meremehkanku. Adapun Nicole, penampilannya adalah satu-satunya alasan kehidupan cintaku hancur. Dialah yang menghalangiku menikah. Aku akan membuatnya membayar. Aku akan mengambil kembali semua yang awalnya milikku. Nicole tidak pernah layak menjadi pesaingku. Tunggu saja, Nicole. Saat matahari terbenam, Nicole meninggalkan gedung Riddle Corporation. Nicole, mendengar suara yang familiar, Nicole mengalihkan pandangannya. Lawrence, apa yang membawamu ke sini? Tanyanya heran. Saya baru saja selesai menandatangani kontrak. Saya melihat Anda jadi saya memutuskan untuk datang. Lawrence menghampiri Nicole dengan langkah lebar. Nicole tersenyum. Menandatangani kontrak lagi, begitu. Sepertinya Genesis Group lebih baik dari yang kubayangkan. Untungnya, senyum Lawrence memancarkan sedikit rasa tidak nyaman. Jika Jared tidak menghalangi, Genesis Group bisa saja melakukannya dengan lebih baik. Lawrence kemudian melihat jam. Karena aku bebas, aku akan mentraktirmu makan malam. Nicole ragu-ragu. Kalau Lawrence bertanya lebih awal, tidak apa-apa. Namun, Lawrence muncul secara tiba-tiba, dan Jared datang kemudian. Nicole merasa pusing memikirkan pertemuan keduanya. Lawrence tidak terburu-buru menjawab Nicole. Ia tersenyum pada Nicole seolah yakin Nicole akan menerima undangannya. Tiba-tiba hening, telepon Nicole berdering. Melihat Jared menelepon, sudut bibir Nicole berkedut. Ia lalu menjawab telepon. Suara Jared terdengar, nadanya serius. Ada sesuatu di perusahaan. Aku menyuruh Max untuk menjemputmu dan mengantarmu pulang. Aku akan bekerja lembur hari ini. Tidak perlu. Biarkan Max tinggal dan membantumu. Aku akan, setelah jeda sebentar, Nicole melirik Lawrence dan memberitahu Jared dengan jujur, aku tidak sengaja bertemu Lawrence. Aku akan makan malam dengannya sebelum kembali. Nicole, suara Jared terdengar sedikit waspada. Ia tidak suka Nicole berinteraksi dengan Lawrence. Pada saat yang sama, ia mengerti bahwa mustahil bagi mereka untuk tidak berinteraksi sama sekali. Jadi ia agak tertekan dan kesal. Nicole, kenapa kau belum pergi? Tuan Leo, suara keras Lulu menyela saat ia mendekati Nicole, tetapi ia goyah saat melihat Lawrence bersamanya. Nicole menjawab Jared di telepon, cukup sekian untuk saat ini. Kamu lanjutkan saja. Setelah menutup telepon, Nicole bertanya kepada Lulu, aku tidak melihatmu ketika aku keluar dari kantor dan kupikir kamu sudah pergi. Bab 2224. Aku pergi ke kamar mandi, jawab Lulu lembut kepada Nicole. Kemudian, ia bertanya, apa yang masih kau lakukan di sini? Apa kau menunggu Jared? Tidak, aku tidak sengaja bertemu Lawrence, dan kita akan pergi makan malam. Begitu Nicole menyelesaikan kalimatnya, dia mengamati sekelilingnya. Apakah Spencer sudah datang? Dia tidak datang hari ini. Lulu mengangkat bahunya, dan sekilas kesedihan melintas di matanya. Nicole mengernyit sedikit. Apakah Spencer sedang sibuk hari ini? Mengapa dia tidak datang menjemput Lulu? Melihat betapa sedihnya Lulu, Nicole tersenyum dan berkata, karena kamu tidak punya teman kencan malam ini, ikutlah makan malam dengan kami. Bukankah aku akan merepotkan? Jawab Lulu dengan kaget. Nicole memutar matanya ke arah Lulu. Tidak mungkin. Leo dan aku hanya berteman. Oh, benar juga. Lulu menggaruk kepalanya seolah-olah dialah yang terlalu banyak berpikir. Kemudian, dia menoleh ke arah Lawrence. Tatapannya tampak penuh keraguan. Meskipun Nicole tidak mempermasalahkannya, Lulu tidak dekat dengan Lawrence. Oleh karena itu, dia ingin mendengar kabar darinya. Lawrence melirik Nicole. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Ayo pergi. Sambil berbicara, Lawrence mulai berjalan menuju mobilnya. Nicole menyeret Lulu, dan mereka berbicara berbisik satu sama lain. Jared tidak ikut, tanya Lulu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Johnston Group. Dia harus bekerja lembur, jawab Nicole dengan tenang. Kebetulan sekali. Lulu menatap tajam ke arah temannya.
Jawaban yang diberikan Nicole terdengar mencurigakan baginya. Melihat ekspresi Lulu, Nicole langsung mengerti apa yang dimaksud Lulu. Kemudian, Nicole tanpa sadar melirik Lawrence. Namun, Nicole segera menepis pikiran itu dari benaknya. Tidak mungkin. Lawrence tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu. Nicole menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Berhentilah memikirkan omong kosong ini. Ayo pergi. Sambil terkikik, Lulu tersenyum polos. Itu sungguh aneh. Lawrence datang dan mengajak Nicole makan malam saat Jared sedang dalam masalah. Ini terlalu aneh untuk menjadi sebuah kebetulan. Bagaimanapun, Nicole dan Jared telah mendapatkan surat nikah mereka. Mereka bahkan memiliki 2 orang anak. Lawrence sangat menyadari hal itu. Jadi, mungkin Lulu benar-benar terlalu memikirkannya. Lagi pula, Nicole mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Pada saat itu di Johnston Group, setelah Jared menyimpan teleponnya, matanya sedingin es. Lawrence punya nyali untuk pergi ke Riddle Corporation dan mengajak Nicole makan malam. Tuan, saya akan mengirim beberapa orang untuk membuntuti Nona Nicole. Dia akan aman. Saya baru saja menerima pesan bahwa Nona Nicole telah mengundang Nona Lulu untuk ikut, lapor Max. Jared mengangkat alisnya dengan halus. Kekesalan yang dirasakannya sedikit berkurang. Baiklah, kata Jared sebagai tanda terima kasih. Ia merasa tenang saat tahu ada seseorang yang melindungi Nicole. Melihat Jared sudah tenang, Max bertanya, seperti yang diduga, Iris sudah bergerak. Kami sedang menjalankan rencananya. Kapan kau berencana menangkapnya? Mata Jared menjadi gelap dan dia berbicara dengan nada dingin, tunggulah sedikit lebih lama. Sekarang semuanya berada dalam kendali mereka. Mereka tidak bisa melepaskan kesempatan bagus untuk melakukan serangan balik. Bab 2225. Aku tidak yakin apakah kita bisa memancing Lawrence kali ini. Tatapan mata Max juga dingin. Mereka tahu bahwa Lawrence adalah dalang dari semua ini. Bagian terburuknya adalah Lawrence sangat licik, jadi tidak ada bukti yang jelas. Bahkan jika semuanya terungkap, Lawrence tampaknya tidak akan terlibat. Tatapan Jared menjadi gelap. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia menunggu untuk bertindak. Mungkin mereka bisa mencoba. Jika tidak, mereka harus mengusir Iris dan melukai grup Johnston. Minta mereka untuk waspada. Jika saatnya tiba, kita bisa melepaskan beberapa peluang. Jika umpannya tidak cukup, Lawrence tidak akan terpancing. Tercatat, jawab Max dengan serius, memahami apa yang dimaksud Jared. Jared lalu membuka dokumen di sampingnya. Max mundur dan meninggalkan ruangan. Di sisi lain, di restoran, Nicole, Lawrence dan Lulu baru saja duduk. Setelah memesan makanan, mereka mengobrol santai. Lulu bertanya tentang apa yang terjadi di Pulau Crescent. Dia selalu penasaran tentang hal itu, tetapi tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya. Sekarang setelah Lawrence hadir, dia ingin tahu sedikit tentang hal itu. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Itu kehidupan yang cukup normal, jawab Lawrence santai. Benar, pulau ini penuh dengan nelayan. Mereka hanya bekerja di pagi hari dan tidur di malam hari. Meskipun kehidupannya sangat biasa, namun juga cukup nyaman. Melihat Lulu sangat penasaran, Nicole pun menceritakan pengalamannya secara kasar. Kalau dipikir-pikir, pasti sulit bagimu saat itu. Meskipun Nicole membuatnya terdengar mudah, orang bisa membayangkan betapa sulitnya hidup saat itu. Tidak heran Nicole mengatakan kamu adalah teman baiknya. Terima kasih telah menyelamatkannya dan membantunya setelah itu, kata Lulu tulus kepada Lawrence. Lawrence mengangguk dan tersenyum sopan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedikit kecewa. Yang ia inginkan bukanlah sekadar menjadi teman wanitanya. Tidak peduli seberapa pentingnya ia sebagai teman, akan selalu ada batasan yang tidak dapat ia langgar. Bukan itu yang ia inginkan. Nicole, aku ingat kau pernah mengatakan padaku sebelumnya, Lulu tiba-tiba membeku dan menatap 2 orang yang baru saja memasuki restoran. Pikirannya langsung kosong. Apa? Bingung? Nicole mengikuti arah pandangan temannya. Dia mengerutkan kening. Mengapa Spencer dan Icil bersama? Apa yang mereka lakukan di sini? Jelaslah bahwa pasangan itu tidak menyangka akan bertemu. Nicole atau Lulu ada di sana.
Ekspresi mereka membeku. Nicole, Lulu, Tuan Lawrence. Spencer adalah orang pertama yang tersadar. Ia berjalan mendekat dan menyapa semua orang. Kalian di sini untuk makan malam. Lulu melirik Icil. Nada bicara Lulu tenang, dan ekspresinya bahkan lebih tenang. Icil menemukan apartemen. Dia baru saja pindah hari ini. Ada terlalu banyak barang, dan dia tidak bisa mendapatkan bantuan apapun. Jadi, saya pergi untuk membantunya. Karena sudah waktunya makan malam, kami keluar untuk makan, jelas Spencer. Oh, silakan saja. Setelah Lulu selesai berbicara, dia menunduk seolah-olah dia tidak berminat untuk mengobrol. Spencer sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Dia benar-benar datang ke sana hanya untuk makan malam bersama Icil. Dia tidak menyangka akan bertemu Lulu. Sebenarnya, dia sempat berpikir untuk mengajak Lulu bergabung, tetapi dia merasa Lulu mengabaikannya akhir-akhir ini. Melihat Spencer berdiri diam dan menatap Lulu, Icil memohon, "Spencer, aku agak lapar. Bagaimana kalau kita pergi dan memesan?" "Lulu, kenapa kau tidak bergabung dengan kami?" Spencer tetap memilih untuk mengucapkan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya. Ia masih berharap Lulu bisa bergabung dengannya. Lulu langsung menolaknya. "Tidak, terima kasih. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku baik-baik saja dengan Nicole di sini." Sebenarnya, dia tahu bahwa akan lebih baik baginya untuk menerima tawaran itu saat itu juga. Namun, dia masih merasa bingung. Jadi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk memprioritaskan dirinya sendiri. Dan tidak mengganggu makan malam Spencer dan Icil. "Kenapa kita tidak makan bersama? Kita masih punya cukup tempat duduk di sini," usul Lawrence. Melihat situasi tersebut, Lawrence secara garis besar mengerti apa yang sedang terjadi. Ia dapat melihat bahwa Nicole sudah tidak senang, jadi ia memutuskan untuk membuat mereka tetap tinggal. Ia tidak ingin melihat Nicole tidak senang lagi. Bab 2226. Nicole mengangkat alisnya sedikit dan menambahkan ajakan Lawrence. "Semakin banyak semakin meriah. Bagaimana menurutmu, Spencer?" "Baiklah. Tentu saja, Spencer akan menyetujuinya." Melihat Lulu menolak untuk pergi bersamanya, dia tidak tega meninggalkannya. Itu tawaran yang bagus. Karena Lulu tidak ingin pergi, dia hanya harus bertahan. Wajah Icil berubah masam setelah mendengar jawaban Spencer. Namun, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Maaf telah menyela." "Jangan khawatir. Silakan duduk," Nicole menawarkan dengan sopan, tetapi tatapannya dingin. Setelah mereka duduk, makanan mereka disajikan sehingga semua orang mulai makan. Spencer memperhatikan bahwa Lulu menundukkan kepalanya sepanjang makan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jelas bahwa suasana hatinya sedang buruk. Dia menyajikan beberapa hidangan kepada Lulu sambil berbisik di telinganya. Sepertinya mereka berdua saling bertukar rahasia dan mereka tampak mesra. Icil menyipitkan matanya. Tatapannya tampak jahat karena kecemburuan tumbuh di hatinya. "Semuanya berjalan baik sebelum ini. Kenapa begitu kita bertemu Lulu, semuanya berubah?" Spencer bahkan tidak melihatku sekalipun. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Icil menatap udang di piring saji. Dia mengambil satu dan menaruhnya di piringnya. Dia sedang mengupas udang ketika dia tiba-tiba berteriak, "Ah, sakit." Spencer berbalik dan menatapnya. "Apa yang terjadi?" Icil mengangkat jarinya dan berkata dengan menyedihkan, "Spencer, aku." Saat dia berbicara, air mata mengalir di matanya. Dia tampak seperti wanita cantik yang sedang menangis. Ekspresi kesal langsung terbentuk di wajah Lulu. Nicole menyipitkan matanya. Dia sudah kehilangan selera makan dan tidak berminat untuk melanjutkan makan. "Permisi." Spencer mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Pelayan itu datang dan bertanya. "Tolong bawakan sepasang sarung tangan sekali pakai untuk wanita ini." Spencer melirik Icil dan berbicara. Icil merasa seolah-olah guntur telah terdengar, sarung tangan. "Tapi, Spencer, tanganku benar-benar sakit." Icil terus bersikap menyedihkan. "Kenapa aku perlu sarung tangan?" Kalau begitu, Spencer ragu sejenak. Kemudian, ia memerintahkan pelayan, "Berikan kami sepiring udang kupas lagi."
Baiklah, tunggu sebentar. Pelayan itu berbalik dan pergi. Icil membeku seperti batu. Itu bukanlah hasil yang diinginkannya, tetapi dia tidak punya cara lain untuk membantahnya. Lulu, kamu suka udang, kan? Makanlah. Nicole meletakkan hidangan itu di depan Lulu. Terima kasih. Lulu mengerutkan kening. Kemudian, dia mengambil udang untuk dikupas. Namun, Spencer menghentikannya. Kita tunggu saja udang yang sudah dikupas nanti. Kalau tidak, kamu akan terluka. Lagi pula, dia baru saja melihat Icil memotong jarinya dengan benda itu. Dia sedikit khawatir dengan Lulu. Bab 2227. Jangan khawatir. Aku tidak selemah itu. Lulu tidak merasa senang, jadi dia secara tidak langsung mengarahkan komentarnya ke Icil. Dengarkan aku, desak Spencer lembut. Lulu yang merasa kesal, tidak dapat menerima saran apapun. Ia mengambil udang itu dan mulai mengupasnya. Spencer merasa sedikit kesal. Jadi, ia menaruh udang itu di piringnya dan mengupasnya untuk Lulu. Setelah mengupasnya, ia menaruhnya di piring Lulu. Lulu menatap udang bercangkang itu dan mengedipkan matanya. Otaknya kosong sesaat. Novel drama, org pemilik konten ini. Kemudian, 2 udang, 3 udang muncul. Spencer telah mengisi piring Lulu dengan udang yang telah dikupasnya. Spencer tersenyum dan berkata dengan nada lembut, makanlah. Baiklah. Lulu tahu bahwa dia masih linglung. Jadi, dia hanya bisa menjawab dengan datar. Dia perlahan mengambil udang yang sudah dikupas dan memakannya. Udangnya manis sekali hari ini. Rasanya luar biasa. Wajah Icil langsung berubah kesal. Wajahnya seperti terbakar, dan ada sedikit rasa sakit. Ini udang kupasnya, Nona. Pelayan itu meletakkan sepiring udang kupas yang baru dimasak di hadapan Icil. Sambil menatap piring berisi udang kupas yang masih panas mengepul, udang-udang Icil mengejeknya. Spencer, jari-jariku benar-benar sakit. Aku akan kembali dulu untuk mengobatinya. Icil tidak tahan lagi, jadi dia bangkit dan pergi. Apakah dia baik-baik saja sendiri? Tanya Nicole dengan sederhana. Lagi pula, Spencer harus berhadapan dengan gurunya. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Tidak apa-apa. Dia tinggal di dekat sini, jawab Spencer dengan tenang. Oh, Nicole segera mengerti. Tidak heran kita, sisanya melanjutkan makan malam. Setelah makan malam, mereka bersiap untuk berangkat. Aku akan mengirim Lulu kembali. Sedangkan Nicole, Spencer ingin bertanya kepada Nicole apakah dia ingin mengikutinya. Nicole mengerti apa yang diinginkan Leo dan tersenyum. Leo akan mengantarku kembali. Kalian berdua bisa melanjutkan perjalanan. Bagaimana dia bisa menjadi orang ketiga pada saat seperti ini? Meskipun Lulu tidak semarah sebelumnya, dia masih merasa. Spencer menatap Lawrence dan berkata dengan sopan, kalau begitu, aku akan menitipkan adikku padamu. Lawrence tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Dengan senang hati. Tak lama kemudian, Spencer membawa Lulu keluar. Nicole dan Lawrence juga meninggalkan restoran itu. Bulan tampak di langit. Sambil melihat pemandangan malam, Lawrence berkata dengan santai, bulan di sini sangat berbeda dengan yang ada di Pulau Crescent. Sebenarnya, saya masih merindukan kehidupan di pulau ini, bahkan saat saya berada di Sanjoto. Betapapun hebatnya Pulau Crescent, itu bukanlah rumahku. Jawaban Nicole tampaknya mengandung makna yang lebih dalam. Baginya, Pulau Crescent berisi bagian dari hidupnya, tetapi itu tidak akan pernah menjadi tujuan terakhirnya. Ia berharap Lawrence dapat memahami hal itu. Ia adalah Nicole Riddle. Segala hal di Sanjoto adalah tempatnya. Bahkan jika ia harus bertanggung jawab atas hal-hal tertentu, itulah yang diinginkan hatinya. Secercah kekecewaan melintas di mata Lawrence. Tak lama kemudian, kekecewaan itu kembali normal, dan ia tersenyum lembut. Tentu saja, Sanjoto punya kelebihan. Namun dengan Genesis, ini akan menjadi rumah masa depanku. Mengetahui betapa banyak waktu dan usaha yang dicurahkan Lawrence untuk Genesis Group, Nicole berseru, senang sekali kamu menyukainya. Tentu saja aku menyukainya. Lawrence menatap Nicole dengan penuh kasih sayang. Nicole mengalihkan pandangan dan tidak memperhatikan ekspresi di wajah Lawrence.
Ayo pergi. Sudah larut malam. Sambil berbicara, Nicole berjalan menuju mobil. Lawrence menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan mengikutinya. Jejak kaki Nicole. Bab 2228. Malam semakin dekat. Jared baru saja kembali ke rumah dan melihat cahaya datang dari ruang kerja Nicole. Kurasa dia menyalakannya untukku. Jared melirik Nicole yang sedang tidur di ranjangnya, kilatan kelembutan memenuhi matanya. Dia diam-diam keluar dari kamar dan mandi sebelum berganti piyama baru. Jared menyelinap ke tempat tidur dan hendak tidur ketika Nicole tiba-tiba berbalik dan berbaring di pelukannya. Seolah-olah dia merasakan kehadirannya. Tanpa sadar, dia menepuk dadanya. Jared menatap Nicole, tatapannya melembut saat melihat Nicole tertidur lelap. Ia tak kuasa menahan perasaan tak berdaya saat Nicole melakukan ini padanya. Ia menarik selimut menutupi mereka berdua, memeluknya lebih erat sebelum tertidur. Kelelahan dan kekhawatiran Jared langsung sirna saat ia melihat Nicole berbaring di pelukannya. Keesokan harinya, mata Nicole terbuka lebar dan seketika, yang pertama kali dilihatnya adalah pipi Jared. Jared masih tertidur lelap, Nicole bingung kapan dan jam berapa Jared sampai di rumah tadi malam. Kurasa dia pulang agak larut tadi malam. Nicole dengan lembut berusaha melepaskan diri dari genggaman Jared, karena tidak ingin membangunkannya. Sayangnya, Nicole gagal. Saat ia menyingkirkan lengan Jared, Jared terbangun dan membuka matanya. Maaf aku membangunkanmu. Nicole merasa bersalah karena membangunkan Jared. Ia ingin membiarkan Jared beristirahat lebih lama. Kau ingin bangun dari tempat tidur? Tanya Jared sambil sedikit mengernyit. Ya, sebaiknya kamu istirahat sebentar lagi, katanya. Jared mempererat genggamannya pada Nicole dan memeluknya erat. Ikutlah denganku, kata Jared dengan suara serak. Jangan main-main. Aku harus bangun. Pipi Nicole memerah. Dia menatapnya. Jared memeluknya lebih erat dan membenamkan wajahnya ke dalam. Nicole merasa putus asa saat mendengar kelelahan itu membuatku tak bisa bernapas. Mata Jared memancarkan kilatan nakal, senyum sinis di wajahnya. Aku akan membantumu bernapas. Dan sebelum Nicole sempat bereaksi, Jared mendaratkan ciuman panjang tepat di bibir Nicole sebelum melepaskannya. Jared menatap Nicole dengan puas sebelum memejamkan mata lagi. Pipi Nicole memerah saat melihat Jared tertidur, tahu bahwa Jared lelah. Dia menemaninya dengan tenang sambil menatap wajah menawannya. Nicole menatap wajahnya. Matanya begitu dalam, hidungnya mancung, pandangannya terhenti saat jatuh pada bibir Jared. Bayangan mereka berciuman tanpa sadar terputar kembali dalam benaknya. Wajah Nicole memerah sekali lagi. Sejak Nicole kembali, kenangannya datang dengan hangat. 5 tahun lalu, Nicole dan Jared menikah dan hamil di Panem. Tepat 5 tahun sejak dia menghilang. Nicole tidak dapat memahami bagaimana dan apa yang telah dialami Jared selama 5 tahun terakhir tanpa dia. Nicole menggigit bibirnya sambil mengangkat tangannya dan membelai alis Jared dengan lembut, menenangkan kulitnya yang berkerut. Nicole mengerutkan bibirnya sebelum bergumam pelan, mungkin aku tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sekalipun ingatanku tidak kembali, satu hal yang pasti ialah aku jatuh cinta padanya. Petik 1. Suara langkah kaki yang menepuk tanah segera terdengar. Ibu, apakah ibu sudah bangun? Sebuah suara bergema di balik pintu kamar tidur setelah ketukan samar. Suara Nolan dan Lana bergema. Aku datang, jawab Nicole tanpa sadar, sebelum menoleh untuk melihat Jared yang masih tertidur. Nicole perlahan turun dari tempat tidur dan berjalan membuka pintu kamar tidur. Ayah masih tidur. Kalian bisa turun ke bawah. Ibu harus ganti baju dulu. Nicole memberi isyarat pada Nolan dan Lana kalau mereka rewel dan menyuruh mereka turun ke bawah untuk menunggu. Bab 2229. Baiklah, Lana setuju. Nolan mengerutkan kening dan alisnya berkerut. Mengapa ibu memanggil pria jahat itu dengan sebutan itu? Nolan, ayo, kata Lana sambil menarik Nolan agar mengikutinya. Nolan mengikutinya dengan patuh. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Merasa ada yang janggal. Nicole segera kembali ke kamar begitu melihat si kembar pergi. Ia segera mandi dan berganti pakaian baru. Jared masih tertidur lelap saat Nicole selesai bersiap-siap. Nicole diam-diam keluar dari kamar,
lalu menutup pintu dengan lembut di belakangnya. Nicole menuju ke bawah, di mana semua orang sudah berada di ruang makan. Nicole pergi bergabung dengan yang lain untuk sarapan. Nicole, kenapa kamu tidak memanggil Jared untuk bergabung dengan kita? Tanya Gloria, menyadari Nicole turun sendirian. Dia pulang larut malam tadi. Kupikir dia perlu istirahat, jawab Nicole. Oh, semua orang di ruang makan mendengarnya dan menjadi sadar dengan merendahkan suara mereka. Setelah sarapan selesai, semua orang pergi untuk melakukan tugasnya masing-masing. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Johnston? Mungkin, Daniel setuju. Kita tidak bisa banyak membantu mereka, tapi mungkin kita bisa meminta Nicole untuk lebih memperhatikan Jared. Aku yakin dia akan melakukannya. Aku yakin Jared juga akan segera memperbaiki sopan santunnya, kata Daniel dengan serius. Jika Jared tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah, tidak seorang pun di antara kita yang bisa, pikir Daniel dalam hati. Daniel dan Gloria menuju ke atas sambil berbincang-bincang. Sementara itu, Nicole telah tiba di kantor di Riddle Residence. Lulu juga kebetulan telah tiba di waktu yang sama. Dia melambaikan tangan pada Nicole dengan gembira. Nicole, ayo, kita masuk, kata Nicole. Mereka berdua memasuki gedung. Ternyata tidak terjadi apa-apa, canda Nicole, menyadari Lulu tampak bahagia. Pipi Lulu memerah. Malu, dia mengakui, tentu saja tidak apa-apa. Benarkah? Tanya Nicole sambil mengangkat alisnya. Ekspresi ceria terpancar di mata Nicole. Seseorang tampak sangat murung kemarin. Lulu merasa malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyangkal. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak bilang itu kamu, goda Nicole. Wajah Lulu memerah, tahu Nicole menekan tombol yang tepat. Berhenti menggodaku atau aku akan mengabaikanmu. Nicole tertawa riang sementara Lulu semakin malu. Tak lama kemudian, mereka sampai di kantor. Nicole melirik tumpukan dokumen di mejanya sebelum kembali ke dunia nyata. Lulu juga sudah pulih dan mulai membantu Nicole memilah dokumen-dokumen sebelum mulai bekerja. Sementara itu, di Riddle Residence, Jared baru saja membuka matanya. Ia melihat jam dan bangkit dari tempat tidur. Jared sudah bangun saat Nicole pergi. Ia tidak bisa tidak mengagumi Nicole yang bersikap waspada karena takut membangunkannya. Jared segera mandi, berganti pakaian bersih, dan meninggalkan kediaman Riddle. Bab 2230. Max menjemput Jared dari kediaman Riddle. Tuan Johnston, Genesis Group anehnya diam saja. Apakah menurut Anda mereka mungkin telah menemukan sesuatu? Kata Max dengan ekspresi berwibawa. Mungkin tidak ada apa-apa. Katakan pada mereka untuk lebih bersabar. Mata Jared tampak muram. Pemburu harus lebih bersabar jika ingin berhasil. Ya, Tuan, jawab Max. Jared bersandar ke kursinya, tatapannya dingin dan kosong. Kali ini aku akan mengembalikan Lawrence ke tempatnya. Aku bukan orang yang bisa diganggu. Matahari sore itu terik sekali. Nicole baru saja kembali dari makan siang dan merasa sedikit mengantuk. Ia pun duduk di sofa untuk tidur sebentar. Nicole mengerutkan kening saat mendengar ketukan di pintu. Dia membuka matanya sedikit dan berseru, "Masuklah." Nicole, Lulu berlari masuk dengan gelisah, seakan baru saja mendengar berita. Nicole tak kuasa menahan senyum saat melihat Lulu yang tampak bersemangat. Ada apa? Kenapa kau begitu bersemangat? Saya punya berita besar, Lulu berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Tebak siapa yang memenangkan proyek besar Dilkop? Aku tidak tahu. Nicole menggelengkan kepalanya, mencoba mencari cara untuk menerima tebakan yang begitu liar. Namaku Harvey, kata Lulu pelan sambil mengeja namanya perlahan. Nicole berkedip. Lalu, Nicole tahu bahwa Harvey memimpin Sanjoto dengan bisnisnya dan menjunjung tinggi nama keluarganya. Kegembiraan Lulu yang aneh terhadap Harvey membuat Nicole sedikit bertanya padanya. Bahkan jika Dilkop dan Ellison Group telah bekerja sama, mengapa dia bersikap seperti ini? Lulu memperhatikan ekspresi Nicole yang tidak terganggu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Nicole. Bagaimana aku bisa membantumu mengatasi amnesiamu? Lulu memotong ucapannya, berbalik untuk melihat sekeliling guna memeriksa apakah ada yang tidak biasa sebelum merendahkan suaranya dan berkata, ada cerita panjang antara kamu dan Snow.
Itu semua karena pria ini. Lulu menjelaskan kepada Nicole tentang semua yang telah terjadi antara dirinya, Harvey, dan Snow. Lulu kemudian mengerutkan bibirnya dengan jijik. Sebelumnya, kupikir dia adalah pria paling tampan yang pernah ada. Sejak kejadian itu, aku merasa dia adalah orang terburuk yang masih hidup. Perilakunya tidak sesuai dengan penampilannya. Nicole duduk di sana dengan tercengang saat dia perlahan mencerna semua rincian yang telah diceritakan Lulu kepadanya. Aku tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak permusuhan di antara kita bertiga. Orang ini cukup licik untuk mempermainkanku dengan cara yang kotor. Wajah Nicole membiru saat dia mendengarkan Lulu bercerita tentang rencana dan penguntitan Harvey yang tak ada habisnya. Bajingan macam apa dia? Dia pasti sepadan dengan Snow. Nicole sudah mendapat pemahaman dasar dari Lulu, dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jadi Snow tiba-tiba bergabung dengan Dilkop karena Harvey. Dia masih tergila-gila padanya. Dia sudah berusaha keras selama bertahun-tahun tapi dia tidak bisa dekat dengannya. Apakah otaknya seukuran kacang polong? Tidak bisakah dia mengerti bahwa jika dia benar-benar menyukainya, ini. Bukankah akan seperti itu situasinya sekarang? Pikir Nicole dalam hati. Lulu gembira melihat Nicole mengetahui gosip itu. Menurutmu, apakah mereka berdua akan jadian? Baik Snow maupun Harvey masih lajang, jadi saya kira selama mereka bisa saling memahami, mungkin saja mereka bisa punya kesempatan bersama. Tapi sekali lagi, Dilkop dan Ellison Group adalah dua perusahaan yang kuat. Mengapa mereka harus bekerja sama? Snow bergabung dengan Dilkop agar dia dapat menangani proyek ini dengan Ellison Group mungkin menjadi satu-satunya tiketnya untuk mendekati Harvey, pikir Nicole dalam hati. Dia menggigit bibirnya dan mengangkat alisnya sambil menatap Lulu. Bisakah kamu mengatur seseorang untuk mengawasi Snow? Tentu saja, Lulu setuju sambil mengedipkan matanya. Awasi mereka, terutama pada proyek-proyeknya, desak Nicole. Bagaimana kau tahu kalau Snow akan menangani ini? Lulu tiba-tiba mendapat pencerahan sebelum mengangguk, jangan khawatir dan serahkan saja padaku. Aku akan meminta seseorang mengawasi mereka berdua.